Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dengan NPM 182300067 dari PJKR 4B Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada UAS pemanduan bakat. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga, fisik, fisiologi, psikologi, dan perseptual. Dimulai dari fisik. Kondisi fisik manusia ditentukan dengan berfungsinya organ-organ tubuh dan didukung oleh komponen-komponen kondisi fisik. Komponen-komponen kondisi fisik itu terdiri dari yang pertama kekuatan, yang kedua daya tahan, yang ketiga power, yang keempat kecepatan, yang kelima daya lentur, yang keenam kelincahan, yang ketujuh koordinasi, kedelapan keseimbangan, kesembilan ketepatan, dan yang kesepuluh yaitu reaksi. Yang selanjutnya yaitu fisiologi. Olahraga yang dilakukan secara teratur dengan takaran yang cukup akan menyebabkan perubahan. Yang pertama perubahan pada jantung, yang kedua perubahan pada pembuluh darah, yang ketiga perubahan pada paru-paru, yang keempat yaitu perubahan pada otot, yang kelima perubahan pada tulang, yang keenam perubahan pada persendian dan tulang rawan. Itu adalah fisiologi. Dan yang selanjutnya yaitu psikologi. Psikologi dalam olahraga itu sangatlah penting. Psikologi olahraga adalah ilmu-ilmu di mana prinsip-prinsip psikologi diterapkan. Aspek-aspek psikologi yang berpengaruh yaitu emosional, agresivitas, motivasi dan semangat, disiplin, percaya diri, dan keterbukaan, kecerdasan. Yang selanjutnya yaitu perseptual, kemampuan memahami dan menerima intelek untuk mencairkan makna dari data yang telah diterima oleh indera. Ada 3 proses perseptual, yaitu sensasi, persepsi, yang ketiga itu atasi. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dari fenomena yang tertera pada soal nomor 2 berkaitan dengan prestasi Indonesia yang tertinggal oleh negara lain. Negara Indonesia itu masih sangat jauh dengan negara-negara lain dalam pembinaan atlet-atlet dari usia dini sampai usia dewasa. Indonesia sendiri pemanduan bakatnya pun masih kurang, seperti dari metode latihan, fasilitas, hingga psikologi atlet itu kurang diperhatikan. Hal-hal ini sangat berpengaruh dalam menunjang prestasi seorang atlet. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jika ada seorang atlet yang mengalami tidak percaya diri dalam sebuah pertandingan, dalam keadaan seperti ini lebih baik kita memberikan motivasi ataupun memberinya semangat, seperti motivasi untuk atlet tersebut seperti banyaknya penonton yang ada di sini itu untuk mendukungmu, dan yang mereka di sini itu untuk melihatmu menjadi juara. Seperti itu salah satunya, ataupun bisa menggunakan motivasi yang lain untuk membuat kepercayaan dirinya atlet itu naik lagi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 4. Tahapan-tahapan dan usaha untuk menciptakan atlet yang berprestasi. Yang pertama yaitu melakukan analisis lengkap dari fisik, mental sesuai dengan cabang olahraga. Yang kedua, melakukan seleksi khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan seleksi berdasarkan karakteristik.
Yang keempat, mengevaluasi berdasarkan data yang komprehensif. Tahapannya ada 3, yaitu tahap pertama, usia 3-10 tahun atau masa prapubertas, dan tahap kedua setelah masa pubertas. Dan yang ketiga yaitu upaya untuk memperhatikan kandidat tim nasional. Dan dalam hal pemanduan bakat sering kita jumpai juga hal-hal yang membuat kurangnya pemanduan bakat tersebut, seperti kurangnya optimalisasi dalam dan pembinaan olahraga, kurang diadakan metode pemanduan bakat pada usia dini. Yang ketiga yaitu fasilitasnya yang kurang, dan yang terakhir itu kurang tersedianya para ahli dalam pembentukan atlet-atlet usia dini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, tahapan dalam latihan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahapan ini melakukan dasar-dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahapan pertandingan yang akan datang. Yang kedua yaitu tahap persiapan umum. Sasarannya adalah untuk membangun dasar-dasar kebugaran fisik, kemampuan biomotorik yang kokoh atau solid, serta teknik keterampilan dasar yang mantap. Yang selanjutnya yaitu persiapan umum komponen fisik yang dilatih menekankan pada komponen dasar, yaitu daya tahan, kelentukan, dan kekuatan otot, kecepatan, dan kelincahan. Yang selanjutnya yaitu tahap persiapan khusus. Sasarannya adalah untuk perkembangan kemampuan khusus atau yang lebih spesifik dari cabang olahraga yang bersangkutan dan perbaikan keterampilan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pertandingan. Tahap pertandingan ini mempunyai tujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Dan ini terbagi menjadi tahap pra-pertandingan dan pertandingan utama. Tahap pra-pertandingan. Tahap pra-pertandingan, materi latihan harus sesuai dengan cabang olahraga. Volume latihan menurun, namun intensitas tetap tinggi. Kesempatan pemilihan harus diperbanyak agar kelelahan ekstrim bisa dihindari. Pemeliharaan komponen-komponen kondisi fisik, teknik disempurnakan akhir dan evaluasi setiap pertandingan. Kewaspadaan terhadap bahaya overtraining. Selanjutnya yaitu tahap pertandingan utama. Pertandingan utama ini seperti latihan fisik spesifik caburnya, penyempurnaan dan konsolidasi teknik, penyempurnaan taktik, pertandingan uji coba dibatasi untuk menghindari kelelahan mental. Diakhiri dengan tahap unloading atau istirahat aktif. Yang selanjutnya yaitu tahap transisi. Tujuan utamanya untuk memberikan istirahat mental, relaksasi, regenerasi biologis. Istirahat dilakukan secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kebugaran. Dalam kasus untuk mengatasi kelemahan dan rehabilitasi cedera. Untuk sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan maupun masih ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.